lights will guide you home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakita Prakosa ingin menampilkan tugas dari sistem operasi. Jadi untuk yang pertama kita memilih soal yang Windows. Apa itu Windows dan apa peran utamanya dalam komputasi? Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan peran utama dalam komputasinya itu untuk penghubung antara perangkat keras mau ke dengan perangkat lunak. Untuk yang kedua, bagaimana cara mengganti latar belakang desktop di Windows? Kita bisa kembali ke layar utama desktop, terus kita klik kanan, pilih personalize. Setelah itu, kita bisa mengganti layar desktop sesuai keinginan yang kita inginkan. Oke. Untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan taskbar dalam Windows dan apa fungsinya? Taskbar itu sebuah default yang berada di bawah ini. Jadi kita bisa pin aplikasi yang kita inginkan supaya kita bisa mengakses lebih mudah. Dan taskbar itu sendiri termasuk juga untuk kita menampilkan aplikasi yang sedang kita buka. Oke, next. Bagaimana Anda dapat membuka file Explorer di Windows? Oke, untuk membuka file Explorer itu kita bisa biasanya ada di taskbar. Terus kita buka file Explorer. Nah, seperti ini. Jika tidak ada di menu taskbar kalian, kita bisa pilih di search, terus kita tulis file Explorer. Oke, seperti itu. Next. Jelaskan perbedaan antara Windows 10 dan Windows 7 dari segi antarmuka, pengguna, dan fitur utamanya. Nah, di Windows 7 itu uh, memiliki icon atau menu start itu bentuk yang berbeda. Di Windows 10 sendiri itu kita menu taskbar kita lebih rapi dibandingkan dengan Windows 7. Dan Windows 7 itu tidak memiliki Microsoft Store. Jadi di Windows 10 ini pembaruan terbaru itu ada Microsoft Store-nya. Dan ada lagi fitur-fitur utama lagi, mungkin cukup banyak. Oke, kita next saja, nomor 6. Apa fungsi dari start menu di Windows dan bagaimana cara mengaksesnya? Fungsi start menu itu kita bisa menampilkan uh, aplikasi yang tidak ada di layar utama desktop. Kita bisa pilih di start menu sini atau kita pencet di keyboard kita, ada di gambar Windows-nya. Terus kita pilih aplikasi yang mau kita buka. Oke, lanjut. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak atau aplikasi di Windows? Itu kita bisa menginstal aplikasi melalui akses manapun. Misal kita di Chrome, karena saya sudah memasang extension, mungkin lebih mudah kita menginstal aplikasi. Nah, seperti ini kita bisa buka, kita unduh video di sini. Terus misal kita ke menu Microsoft Store, kita juga bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang tersedia di Microsoft Store, seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terus kita pilih yang di sini. Biasanya muncul menu install atau dapatkan. Oke, lanjut next. Apa itu kontrol panel dan apa peran utamanya dalam mengelola pengaturan sistem? Nah, kontrol panel itu berada di sini. Kontrol panel itu sendiri kita bisa memilih cara-cara kita setting sistem
security, network internet, hardware and sound, program, user account, clock and region, dan lain sebagainya. Kita bisa mengatur apa mengubah atau apa setting kita di menu control panel ini. Oke, nomor 9, bagaimana cara mengganti waktu dan tanggal di Windows? Kita cukup mudah untuk mengganti tanggal dan waktu. Itu klik kanan di mouse atau touchpad kalian, kita pilih yang adjust date and time, terus kita ganti waktu kita di sini sesuai yang kita inginkan. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan recycle bin di Windows dan bagaimana Anda dapat mengembalikan file yang terhapus? Recycle bin itu sendiri uh, sebuah akses yang bawaan Windows itu sendiri, dan biasanya recycle bin itu file yang kita delete tapi belum 100% kehapus, belum kehapus permanen, jadi masih tersimpan di recycle bin. Kita bisa mengembalikan dengan klik kanan, terus kita pilih restore. Ini sudah kembali ke laptop atau PC kalian. 11. Jelaskan bagaimana cara membuat folder baru di Windows Explorer. Nah, kita bisa pilih di sini, terus kita pilih yang new folder. Nah, kita sesuaikan namanya. Ini sudah menjadi folder. Seperti itu. Terus nomor 12, apa yang dimaksud dengan blue screen of death dalam konteks Windows dan mengapa itu terjadi? Nah, blue screen of death itu istilah sebuah kayak menggambarkan pesan kesalahan yang muncul saat sistem Windows mengalami kesalahan serius. Jadi sistem Windows itu ketika agar tidak memiliki fitur yang tidak seperti kita mengalami kesalahan. Nah, blue screen of death itu bisa mencegahnya. Jadi kayak laptop kita tidak memaksa untuk melakukan akses. Untuk 13, bagaimana cara mengatur koneksi WiFi di Windows? Nah, cara mengatur koneksi WiFi di Windows itu kita bisa pilih di search, terus kita pilih di control panel. Setelah itu network and internet, terus network and sharing center. Terus kita pilih change adapter setting. Di sini kita pilih WiFi, klik kanan, terus properties. Nah, di sini kita pilih internet protocol version, terus kita properties. Nah, di sini kita bisa memilih atau men-setting WiFi kita secara auto atau manual, mengisi address submask default gateway itu secara manual. Ya, seperti itu. 14. Apa itu Windows Update dan mengapa penting untuk menjalankannya secara teratur? Windows Update itu sangat penting karena Windows Update itu sendiri untuk memperbarui fitur-fitur Windows yang baru. Jadi kita bisa uh, bisa menggunakan fitur-fitur keamanan ataupun yang lain. Terus, bagaimana Anda dapat mengunci komputer Anda dengan kata sandi atau PIN di Windows? Kita menuju ke control panel, terus kita pilih user account, terus di sini kita pilih yang user account change type, sorry. Terus kita klik. Nah, di sini kita bisa create a password. Kita memiliki akses untuk password baru. Oke, lanjut nomor 16. Apa yang dimaksud dengan task manager?
dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, Task Manager itu sistem bawaan PC, jadi kita bisa melihat aplikasi apa saja yang sedang kita jalankan, terus kita menghabiskan berapa di sini, CPU itu berapa persen, memori berapa persen, disk terus itu berapa persen. Kita bisa melihat aplikasi yang sedang berjalan. Oke. Next. 17. Jelaskan apa itu file compression atau kompres berkas dan bagaimana cara menggunakan alat bawaan Windows untuk mengkompres atau mengekstrak berkas. Nah, kita bisa memilih ke file explorer tadi, terus mengekstrak atau kita pilih apa file mana yang mau kita ekstrak. Semisal kita klik kanan di laptop kita, terus compress to zip. Nah, di sini. Nah, ini sudah mengkompres. Jadi, mungkin cukup seperti itu cara mengkompres laptop di file di laptop. Oke, next. Apa perbedaan antara sleep mode dan shutdown dalam Windows? Nah, sleep mode itu kita hanya dalam mode sleep atau mematikan layar, tapi aplikasi-aplikasi yang kita buka itu tetap berjalan. Sedangkan untuk shutdown itu, semisal kita pilih yang shutdown, itu aplikasi yang kita buka otomatis ikut ke mati atau ke shutdown atau exit, jadi otomatis tidak berjalan. Untuk nomor 19, bagaimana cara menghapus program atau aplikasi yang tidak diinginkan? Nah, kita bisa memilih di sini, bisa milih di file explorer maupun di start menu. Nah, misal kita contohkan. Nah, kita klik kanan pada laptop, pada mouse, terus kita pilih yang uninstall. Nah, di file explorer itu juga sama. Kita bisa pilih klik kanan, terus kita delete atau di keyboard ada tombol delete. Nah, seperti itu. Nah, 20. Apa yang dimaksud dengan sistem restore dan bagaimana cara menggunakannya untuk mengembalikan Windows ke titik sebelumnya? Jadi, di Windows itu kita bisa pilih ke menu setting, terus di sini kita pilih sistem, kita pilih yang recovery, terus di sini ada pilihan reset PC. Nah, di sini sistem restore tadi kita bisa merestore atau mengatur ulang pabrik bawaan dari laptop. Jadi kita bisa mengaksesnya jadi kayak laptop setting awal seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.